Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Planner, kembali lagi di Fakta Planologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LP2B. Total luas lahan LP2B di Indonesia kurang lebih 1.260.151,72 km persegi. LP2B dalam tata ruang masuk ke dalam kawasan lindung, yang dimana memiliki status tidak bisa dikembangkan atau dilakukan pembangunan karena menjadi lumbung ketersediaan pangan negara apabila terjadi krisis ke depannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan atau biasa disingkat menjadi LP2B, pada dasarnya dimaksud untuk mengelompokkan satu bidang tertentu yang diperbolehkan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai. Luas lahan yang diusahakan oleh petani dapat meningkat secara efektif, menjamin kesejahteraan keluarga petani, pencapaian produksi pangan sesuai kebutuhan, serta dapat mengurangi terjadinya konversi lahan yang semakin tahun semakin tak terkendali. Namun, realitanya meski sudah ada regulasi terkait, sampai sekarang praktek alihfungsi lahan pertanian masih terjadi, bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut yang melatar belakangi mengapa dibutuhkannya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan atau biasa disebut dengan LP. Dengan adanya LP2B, lahan sangat diperlukan manusia sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan manusia. Apalagi jumlah manusia selalu bertambah setiap tahunnya, sedangkan luas lahan bersifat tetap atau statis. Pemanfaatan lahan yang tidak bijaksana membuat banyak lahan yang beralih fungsi secara tidak terkendali, seperti lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, dan lain-lain secara tidak terkendali. Kekhawatiran akan konversi lahan pertanian yang semakin marak terjadi membuat pemerintah gencar melakukan upaya dalam berbagai kebijakan. Dikutip dari pernyataan Menteri Pertanian mengatakan bahwa penurunan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri dan mendorong ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 1990 terjadi alih fungsi lahan seluas 30.000 hektar, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 seluas 110.000 hektar, dan di tahun terakhir pada tahun 2019 alih fungsi lahan pertanian pangan kembali meningkat drastis seluas 150.000 hektar. Hal itu membuktikan bahwa alih fungsi lahan masih tetap terjadi walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut, yang padahal lahan-lahan pertanian terutama pertanian tanam pangan menopang kebutuhan manusia itu sendiri. Semakin luas lahan pertanian pangan beralih fungsi, semakin riskan juga ketahanan pangan suatu daerah tersebut. Untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah, maka perlu dijaga lahan pertanian yang ada. Untuk menjaga lahan pertanian tersebut, pemerintah membuat regulasi yang bernama Lahan Pertanian Pangan atau biasa disebut dengan LP2B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau biasa disingkat LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan yang dimiliki petani, meningkatkan kemakmuran kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, serta mempertahankan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian.
Lahan-lahan pertanian yang dapat diajukan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, dan lahan tidak beririgasi. Lahan-lahan pertanian biasa, lahan-lahan non pertanian, lahan yang terlantar, dan lahan bekas kawasan hutan juga bisa diajukan atau dialihfungsikan sebagai LP2B. Adapun tujuan dari LP2B itu sendiri, yang pertama untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dan yang kedua menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dan yang ketiga mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dan yang keempat melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, dan yang kelima meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, dan yang keenam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan yang ketujuh meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, dan yang kedelapan mempertahankan keseimbangan ekologis, dan yang terakhir mewujudkan revitalisasi petani. Alih fungsi lahan yang belum berhenti tersebut menjadi problematika tersendiri ketika regulasi mengenai LP2B diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Adapun contoh pelindungan LP2B, Bangka Selatan sebagai kawasan pertanian terbesar dan menjadi lumbung padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga harus dilindungi dengan LP2B. Pelindungan LP2B di Kabupaten Bangka Selatan juga telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam peraturan daerah tersebut, pengalihfungsian LP2B yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 5 miliar. Dengan mengenai LP2B, diharapkan masyarakat terutama petani tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan, menjadi kawasan non pertanian sehingga swasembada dapat tercapai di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.